Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Putra dengan NIM 250024223. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam sosiologi hukum dari buku Ibu Profesor Dr. Fitriyatus Shaliha, SHMH. Yang pertama yaitu ada tokoh-tokoh Eropa Barat, di mana tokoh-tokoh Eropa Barat memiliki Karl Marx, di mana sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam kajian sosiologi hukum melalui analisisnya dengan hubungan antara hukum, kekuasaan, dan ekonomi. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik bukanlah sesuatu yang netral atau dibuat untuk kepentingan bersama, melainkan merupakan alat bagi kaum kapitalis, kelas yang memiliki kekuasaan ekonomi, untuk mempertahankan dan melanggengkan kepemilikan serta kekuasaan mereka. Pokok-pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum yaitu: yang pertama ada hukum adalah alat konflik dan perpecahan. Hukum tidak melindungi semua orang, melainkan hanya melindungi kelompok dominan yang menguasai alat produksi. Yang kedua ada hukum memperkuat ketimpangan sosial. Ia bukan sarana integrasi sosial, melainkan memperkuat ketidaksamaan antara kelas dan pertahankan struktur sosial yang timpang. Yang ketiga adalah hukum dan kekuasaan adalah instrumen kelas kapitalis. Keduanya bekerja untuk mengekalkan sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif. Yang keempat, hukum tidak mencerminkan moral masyarakat. Bagi Marx, hukum bukan manifestasi nilai-nilai moral atau norma sosial yang ideal, melainkan cerminan dari kepentingan ekonomi kelompok penguasa. Marx menegaskan bahwa hukum muncul dari konflik antar kelas sosial dan bersifat antagonistik dalam masyarakat kapitalis. Hukum menjadi mekanisme formal untuk melegitimasi dominasi kelas borjuis terhadap proletar yang memandang hukum sebagai sekedar peraturan tertulis, tapi juga sebagai refleksi dari struktur ekonomi dan hubungan produksi yang eksploitatif. Kedua ada Henry S. Maine. Henry Summer Maine dikenal sebagai bapak teori evolusi klasik dalam sosiologi hukum. Pemikiran utamanya yaitu berfokus pada perkembangan masyarakat dari sistem tradisional menuju sistem modern. Pokok pemikirannya yaitu yang pertama, perkembangan dari status ke kontrak. Maine menyatakan bahwa masyarakat yang progresif bergerak dari hubungan sosial berdasarkan status atau posisi yang ditentukan sejak lahir, misalnya keluarga atau kasta, menuju hubungan berdasarkan kontrak, hubungan yang disadari kesepakatan sukarela antara individu. Kedua adalah askripsi. Dalam masyarakat tradisional, setiap individu memiliki posisi sosial yang sudah ditentukan sejak lahir, askripsi. Namun seiring perkembangan sosial dan ekonomi, manusia semakin memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat bersifat dinamis. Maine menolak pandangan bahwa masyarakat bersifat tetap atau laten. Ia berpendapat bahwa masyarakat selalu berubah dan berkembang karena meningkatnya interaksi sosial, ekonomi, dan ketergantungan antara kelompok. Bagi Maine, hukum berperan penting dalam mengatur transisi ini dari masyarakat tradisional ke modern, karena hukum menjadi saran yang menyesuaikan struktur sosial dengan perubahan nilai dan sistem ekonomi. Yang ketiga ada Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah sosiologi yang pertama kali menggunakan pendekatan empiris dalam mengaji hukum. Baginya, hukum adalah cerminan dari solidaritas sosial yang ada di masyarakat. Durkheim mengembangkan dua jenis hukum dan dua jenis solidaritas, yaitu yang pertama solidaritas mekanis dan hukum represif. Muncul dalam masyarakat sederhana dan homogen. Dalam masyarakat ini, orang-orang memiliki nilai, keyakinan, dan tujuan yang sama. Hukum yang berlaku bersifat represif. Artinya, orang-orang memiliki nilai, keyakinan, dan tujuan yang sama. Hukum yang berlaku bersifat represif artinya menindak keras pelanggaran terhadap norma bersama. Tujuannya adalah menjaga kesatuan moral
kolektif, dan melindungi integritas masyarakat. Yang kedua adalah solidaritas organis dan hukum restitutif. Muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, heterogen, dan terspesialisasi. Tiap individu memiliki fungsi dan peran sosial yang berbeda. Hukum bersifat restitutif, yaitu menekankan pada pemulihan kompensasi dan keseimbangan sosial. Fungsi hukum dalam masyarakat modern adalah menjaga harmoni dan keteraturan sosial di tengah perbedaan. Durkheim menyimpulkan bahwa perkembangan hukum mencerminkan evolusi sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dengan struktur sosial yang lebih kompleks. Yang keempat ada Max Weber. Max Weber dianggap sebagai bapak sosiologi hukum karena pendekatannya yang komprehensif dan sistematis. Ia melihat hukum sebagai sistem norma yang didukung kekuasaan dan pelaksanaan, tetapi juga lahir dari kesepakatan sosial. Pokok pemikiran Weber adalah rasionalitas hukum adalah ciri khas masyarakat modern barat. Hukum modern bersifat logis, teratur, bisa diprediksi. Weber membedakan 4 tipe hukum berdasarkan 2 sumbu analis, formal dan substantif, dan rasional melawan dengan irasional. Dalam konteks ini, Weber mengklarifikasikan 3 tipe sistem peradilan, yaitu peradilan kadi yang bersifat irasional karena keputusan sepenuhnya ditentukan oleh kebijaksanaan pribadi hakim tanpa sistem hukum yang tepat. Yang kedua ada peradilan empiris, mulai rasional. Peradilan empiris ini mulai rasional, keputusan diambil berdasarkan analogi kasus sebelumnya dan pengalaman praktis. Peradilan rasional. Yang ketiga ada peradilan rasional, sepenuhnya rasional karena menggunakan aturan umum dan prosedur hukum yang sistematis dalam mengambil keputusan. Ini pemikiran Weber adalah bahwa rasionalis hukum menjadi ciri khas masyarakat modern karena hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efisiensi, objektif, dan dapat diprediksi. Kemudian ada tokoh-tokoh Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Oliver Wendell Holmes, yang dimana ia dikenal sebagai pelopor revolusi sosiologis dalam hukum Amerika. Ia menolak pandangan hukum yang terlalu teoritis, mazhab analitis, dan historis, dan lebih menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan realitas sosial dan pengalaman manusia. Ungkapannya terkenal, "The life of the law has not been logic, it has been experience." Artinya, hukum tidak berkembang berdasarkan logika, tetapi berdasarkan pengalaman nyata masyarakat. Pokok pemikiran Holmes yaitu hakim berperan aktif dalam membentuk hukum melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya. Hukum bukan sesuatu yang abstrak, melainkan cermin dari kebutuhan sosial konkret. Hakim harus mempertimbangkan akibat sosial dari keputusan hukum, bukan hanya teks undang-undang. Pendekatan Holmes bersifat pragmatis, yaitu memiliki hukum dari manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua ada Benjamin Nathan Cardozo. Cardozo melanjutkan pemikiran Holmes dengan menekankan bahwa hakim tidak sekedar menemukan hukum, tetapi menciptakan hukum. Ia menyadari bahwa dalam praktik peradilan selalu ada ketidakpastian karena hukum tidak mampu mencakup semua situasi kehidupan. Pemikiran penting Cardozo yaitu dalam The Nature of the Judicial Process, yaitu hakim memiliki kebebasan terbatas dalam memutuskan perkara, namun keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum dan kepentingan sosial. Yang kedua adalah sumber keputusan. Hukum bukan hanya logika hukum formal, tetapi juga faktor sosiologi seperti sejarah, kebiasaan, nilai moral, dan kebutuhan. Yang terakhir adalah hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan. Cardozo melihat hakim sebagai agen dinamis dalam sistem hukum yang harus menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kebutuhan sosial. Yang ketiga ada Roscoe Pound. Roscoe Pound dikenal dengan konsep social engineering atau rekayasa sosial, yaitu gagasan bahwa hukum harus digunakan untuk mencapai keseimbangan kepentingan sosial. Pokok pemikirannya yaitu yang pertama, hukum adalah alat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata kumpulan aturan. Yang kedua ada hukum harus dilihat dari fungsi sosialnya, bukan hanya dari bentuk atau isinya secara abstrak. Yang ketiga ada pentingnya pendekatan empiris dalam penyusunan undang-undang agar hukum lebih efektif dan sesuai dengan realitas masyarakat. Yang keempat, hukum harus berperan menciptakan keteraturan sosial dan keadilan melalui kebijakan yang bijaksana. Dengan demikian, Pound menempatkan hukum sebagai instrumen pembaharuan normatif
sosial yang dinamis, bukan sebagai sistem normatif yang kaku. Kemudian ada positivisme hukum dan masalahnya. Positivisme hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menegaskan bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan harus dipelajari secara ilmiah berdasarkan fakta empiris, bukan berdasarkan nilai moral atau keadilan. Ciri-ciri positif hukum: memisahkan fakta dan nilai hukum, dianggap sebagai kenyataan objektif atau sein yang berbeda dari apa yang seharusnya solen. Bersifat empiris dan deskriptif, ilmu hukum harus mengamati hukum sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian moral, menganggap hukum sebagai sistem norma yang pasti dan tertutup. Namun, positivisme menghadapi sejumlah masalah dan kritik antara lain, yaitu mengabaikan nilai moral dan keadilan. Positivisme terlalu fokus pada aturan tertulis tanpa memperhatikan konteks sosial dan kemanusiaan. Mengasumsikan hukum selalu jelas dan pasti, padahal dalam kenyataannya banyak peraturan yang ambigu dan multitafsir. Tidak mampu menjelaskan hukum hubungan antara hukum dan kekuasaan, terutama dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana proses pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Akibatnya, positivisme ini dinilai tidak cukup mampu menjawab tantangan sosial modern dan dianggap perlu dilengkapi oleh pendekatan sosiologis moral dan realistis dalam memahami hukum. Dari pembelajaran kali ini kita dapat mengambil bahwa tokoh-tokoh sosiologi hukum dari Eropa Barat dan Amerika Serikat menyoroti bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Marx melihat hukum sebagai alat kelas berkuasa. Main menekankan evolusi sosial dari status ke kontrak. Durkheim memandang hukum sebagai cermin solidaritas sosial. Weber menekankan rasionalitas hukum modern. Holmes, Cardozo, dan Pound di Amerika menekankan hukum sebagai hasil pengalaman sosial dan alat rekayasa. Sementara itu, positivisme hukum yang hanya melihat hukum dari sisi formal dan empiris dianggap terlalu sempit karena mengabaikan nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.